kita sudah terputus total. Sangat jauh masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan jalan. Kita ke informasi pertama, Saudara. Jembatan penghubung Jalan Nasional Banda Aceh Medan di Kuta Blang, Biren, Aceh putus. Transportasi antar provinsi pun terhenti. Karena jembatan putus, Saudara, warga pun terpaksa menyeberang sungai menggunakan perahu. Jembatan Tikem ini awalnya jadi penghubung jalan lintas nasional Banda Aceh Medan di Kuta Blang, Biren. Jembatan putus diterjang banjir, Saudara. Warga hanya bisa mengandalkan penyeberangan lewat jalur sungai karena jalur alternatif pun tak bisa dilewati karena longsor. Warga yang hendak menyeberang harus membayar ongkos perahu sebesar Rp20.000. Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah Kabupaten Biren telah memetakan titik jembatan yang terputus dan telah melaporkan ke kementerian terkait untuk perbaikan jembatan. Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan darurat untuk akses warga. Untuk mengantisipasi persoalan ini, kita sudah berbicara dengan pihak kementerian PUPR dan mulai hari ini kita sudah memasukkan jembatan beli, jembatan beli untuk di tepi Mane dan juga untuk mengantisipasi yang di Kuta Blang. Lalu bagaimana kondisi terkini di Aceh Utara saat ini, Saudara? Kita akan tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Zikri Maulana. Selamat siang, Zikri. Seperti apa kondisi di Aceh Utara siang hari ini? Baik, selamat siang Bella dan juga saudara. Dapat kami gambarkan saat ini saya berada di salah satu dapur umum di Desa Blang Pria, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Untuk kondisi banjir sendiri memang di 8 kabupaten kota, sebagian lainnya sudah berangsur surut, namun masih ada beberapa kecamatan ataupun desa di beberapa daerah pedalaman masih ada yang terisolasi karena banjir, sehingga pasokan logistik agak sedikit sulit begitu, Bella. Nah, untuk saat ini yang saya laporkan saat ini, saya bisa menggambarkan kondisi salah satu dapur umum yang berada di desa tempat saya laporkan ini. Memang tidak ada fasilitas yang memadai untuk dapur umum sendiri. Masyarakat di sini bahu-membahu untuk membangun dapur umum. Tidak ada fasilitas yang bagus seperti layaknya sebuah pengungsian begitu. Tidak hanya lokasi dapur umum, bahkan tempat pengungsian juga belum layak begitu di sini. Bahkan masih banyak warga yang tidur di jalan begitu, Bella. Zikri, lalu apakah bantuan sudah datang dan apa yang paling dibutuhkan oleh warga terutama di tempat pengungsian saat ini? Ya, untuk bantuan sendiri memang terus disalurkan dan di desa ini sendiri memang sudah ada bantuan, namun belum memadai begitu, Bella. Bahkan hingga saat ini belum ada pemerintah yang datang langsung untuk melihat kondisi di desa tempat saya melaporkan saat ini. Padahal untuk kondisi desa sendiri sangat luluh lantah begitu, Bella. Kondisi lumpur bertebaran di mana-mana, bahkan endapan lumpur masih menggenangi rumah warga 30 hingga 50 cm, Bella. Nah, untuk kebutuhan saat ini yang paling dibutuhkan oleh warga yaitu persediaan obat-obatan ataupun posko kesehatan begitu, Bella, dan juga air bersih. Selain itu, masyarakat yang masih menempati pengungsian di jalan maupun di depan-depan ruko yang ada di desa ini sangat membutuhkan sebuah tenda khusus untuk pengungsian yang lebih layak, dan juga peralatan tidur seperti selimut, kain dan juga baju layak pakai begitu, Bella. Zikri, lalu bagaimana dengan mobilitas warga, terutama untuk
supaya masyarakat dan pengungsi di sana bisa tercukupi kebutuhannya terutama untuk makanan. Seperti apa mereka mobilitasnya di sana? Ya, untuk mobilitas sendiri memang bisa kita gambarkan untuk kondisi debit air memang di Jalan Lintas Nasional Banda Aceh Medan yang terletak di desa ini memang sudah surut begitu ya. Untuk aktivitas memang untuk masyarakat sendiri hingga saat ini belum beraktivitas apapun. Bahkan mereka pun masih memikirkan rumahnya masing-masing dan dikarenakan kondisi ini sulitnya dikarenakan masih ada endapan lumpur yang begitu tebal begitu Bella. Dan masyarakat juga sangat berharap ada mungkin dari pemerintah kabupaten ataupun provinsi yang mengunjungi mereka atau setidaknya melihat kondisi mereka dan apa-apa kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Terutama selain logistik dan juga lainnya, masyarakat juga sangat menginginkan adanya sebuah alat ataupun mesin yang bisa menyedot lumpur agar proses pembersihan rumah itu segera selesai dilakukan. Begitu, Bella. Zikri, lalu bagaimana dengan kondisi kesehatan para pengungsi di sana? Untuk kondisi kesehatan sendiri, Bella dan juga saudara, memang sangat memprihatinkan ya untuk saat ini, Bella, sangat memprihatinkan dikarenakan para pengungsi terutama yang tidur tanpa perlengkapan yang cukup, mereka mulai terserang penyakit seperti mungkin di tingkat anak-anak itu mengalami gatal-gatal, demam, dan juga lansia sangat membutuhkan pemeriksaan kesehatan oleh medis. Begitu ya. Baik, warga di PD Jaya salah satu pengungsian membutuhkan peralatan kesehatan terutama karena sudah banyak yang mulai terganggu kesehatannya. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Zikri Maulana. Selamat bertugas kembali dan harap berhati-hati.